kami akan datang ke sekretariat PWI LSI yang ada di Sukabumi untuk meminta klarifikasi hal tersebut. Bila mana klarifikasi itu tidak diindahkan, kami menunggu waktu Anda untuk mempersiapkan perang dengan kami. Insya Allah darah kami, jiwa kami murah harganya untuk perjuangan para ulama dan habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang perseteruan antara PWI LS Sukabumi dengan Front Persaudaraan Islam Sukabumi. Perseteruan ini diawali dengan laporan yang dibuat oleh Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah ke kepolisian, di mana PWI LS ini melaporkan Habib Rizik Syihab atas pernyataan-pernyataannya yang menghina dan memprovokasi umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami PWI Laskar Sabilillah Kabupaten Sukabumi untuk sahabat-sahabat PWI Laskar Sabilillah dimanapun berada. Tetap semangat, tetap kompak, dan satu komando. Maka kemudian pihak Front Persaudaraan Islam Sukabumi, dalam hal ini ketuanya Habib Abdul Aziz bin Jindan, merespon daripada apa yang telah dilakukan oleh Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Sukabumi. Media sosial wabarakatuh terkait video yang tersebar di media sosial maupun di grup-grup WA, yaitu video pelaporan ulama, habaib, guru kami, orang tua kami, yaitu Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, oleh organisasi yang ada di Kabupaten Sukabumi, yakni PWI LSI Kabupaten Sukabumi. Maka kami menanggapi perihal tersebut. Yang pertama, kami meminta klarifikasi kepada organisasi PWI LSI Kabupaten Sukabumi terhadap video yang tersebar tersebut. Yang kedua, insya Allah kami akan datang ke sekretariat PWI LSI yang ada di Sukabumi untuk meminta klarifikasi hal tersebut. Bila mana klarifikasi itu tidak diindahkan, dan insya Allah kami akan menembuskan surat ini kepada LSI Kabupaten Sukabumi. Kalau proses ini tidak diindahkan, maka kami menunggu waktu Anda untuk mempersiapkan perang dengan kami. Insya Allah darah kami, jiwa kami murah harganya untuk perjuangan para ulama dan habaib. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Dan responnya sangat luar biasa, bahwa mereka akan mendatangi kantor PWI LS untuk meminta klarifikasi atas pernyataan-pernyataannya, dan juga klarifikasi tentunya atas hal-hal yang berkaitan dengan pelaporan daripada Habib Rizik Syihab. Dan kalau tidak ada kata maaf atau tidak ada kata damai, maka mereka siap untuk berperang. Halal dalam bahasa Abdul Aziz ini darah, murah darah untuk ulama dan habaib. Artinya kalau tidak ada permintaan maaf dari pihak PWI LS, maka Front Persaudaraan Islam Sukabumi siap untuk berperang dengan PWI LS. Kemudian akhirnya terjadi
pertemuan di antara kedua belah pihak yang berseteru ini. Dan setelah terjadi pertemuan itu, maka kemudian tidak terlontar dari satu pihak pun untuk meminta maaf, termasuk dari pihak PWI LS tidak ada kata minta maaf. Cukup dua-dua cukup. Tidak minta maaf loh ini. Artinya tadi Yang penting mah jangan ada minta maaf. ya kan tadi kan sebenarnya arah bahasanya tadi itu bahasanya Abdul Aziz itu Saya katakan kalau PWI minta maaf, kata saya lebih baik mati di sini. Saya bilang begitu. Kemudian kalau di masalah besar mancingnya, tapi saya ingin ambil kormi maaf saya sebenarnya. Makanya saya belum begitu. Cuma kan itu apa kayak orang bijaksana. Menanam tinggal aja saya. Ya kan? Alhamdulillah, barokah. Semua selesai dengan baik dan mereka bisa berdamai. Alhamdulillah kita isi perdamaian itu bersama-sama. Alhamdulillah, pokoknya sukses. PWI Sukabumi, lanjut. Mantap. Pakai kaos PWI Sukabumi, jangan takut. Jangan takut. Saya aja tuh pakai kok. Pakai. Saya hadir dengan baju besaran PWI. Wis, mantap. Ini alhamdulillah kedatangan Komandan Laskar. Berarti PWI solid, mantap. Jadi kawan-kawan jangan usah takut. Mas, asbak mas. Jadi kawan-kawan semua perjuangan gak usah takut. Ini PWI sudah solid. Ya kalau ada hal apapun silakan. Piring memberikan informasi ya. Kami siap mendampingi apapun yang terjadi kita siap. Jadi dalam kebenaran kita kulil haq walau kana murrah. Amin. Takut sama siapapun kalau itu benar. Kita melihat bahwa perseteruan ini tidak bisa kemudian dibiarkan. Karena kalau dibiarkan akan menciptakan keonaran, keributan, dan ketidakkondusifan di wilayah Sukabumi. Oleh karenanya, sesungguhnya ini adalah kewajiban aparat pemerintah dalam hal ini Polri dan TNI untuk terjun langsung untuk kemudian menenangkan kedua belah pihak jangan sampai kemudian menciptakan kerusuhan, keonaran, dan ketidakkondusifan wilayah Sukabumi. Ya, walaupun kita tahu bahwa ini adalah percikan-percikan dari akibat perbuatan Rizik Syihab. Ya, karena mereka ini adalah wilayah daerah Sukabumi yang tentunya ini adalah komando dari pusatnya. Maka memang kalau kita analisa bahwa permasalahan ini akan muncul di bawah, akan merembet ke bawah kalau yang atasnya belum juga menyelesaikan. Nah, kita lihat sebagaimana yang kita ketahui di pihak Front Persaudaraan Islam ini pun masih tetap memusuhi daripada PWI Laskar Sabilillah. Karena PWI LS ini dianggap adalah yang akan merintangi apa yang ingin dicapai oleh Front Persaudaraan Islam. Bahkan kalau kita lihat bagaimana respon daripada para habaib yang terkumpul dalam persaudaraan Islam serta dengan para muhibbinnya, itu ketika mensikapi Gus Fuad itu sangat-sangat di luar keseharusannya. Kenapa? Karena satu hinaan itu dibalas dengan ribuan hinaan. Ini kan di dalam Islam tidak boleh. Orang itu kalau memukul sekali, maka pukullah sekali. Jangan orang memukul sekali kemudian dihujani dengan pukulan bertubi-tubi. Tidak boleh. Ini zalim namanya. Dalam Islam itu ada yang namanya keadilan. Kalau kita lihat kan Gus Fuad ini hanya mengucapkan kata monyet itu sekali saja.
tetapi kemudian dibalas dengan ribuan kali oleh para habaib dan para muhibbin. Ini kan di mana letak keadilannya? Ini di mana letak kita menjunjung tinggi ajaran-ajaran Islamnya? Ya, ini berlebihan. Dan mirisnya, ini pun diucapkan oleh mereka yang mengerti agama, mereka yang belajar Al-Quran, mereka yang belajar hadis, bahkan sudah menjadi penceramah dan mubalik. Mereka pun ikut-ikutan mencaci, memaki, menghujat, merendahkan, bahkan memfitnah ketika menyematkan fitnahan itu dengan sebutan sebagai cucu daripada PKI. Nah, ini yang kemudian memicu bagaimana pergolakan perlawanan dari pihak PWI-LS. Jadi solusi yang paling utama tentunya sementara ini ya diredam saja dulu oleh pihak-pihak aparat setempat, oleh pihak polisi maupun TNI. Jadi peganglah kedua tokohnya ini, baik tokoh PWI maupun tokoh FPI, itu kemudian dipegang agar kedua-duanya bisa menciptakan suasana kondusif di Sukabumi. Ya, dan ini harus kemudian disepakati, ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk menciptakan suasana yang kondusif di Sukabumi. Adapun proses hukum ya biarkan berlanjut. Kalau memang itu dianggap sebagai sebuah pidana penghinaan, ya sudah, biarkan polisi yang akan mengambil langkah-langkah berikutnya setelah dilaporkan. Apakah kemudian akan ditingkatkan menjadi penyidikan? Itu kita serahkan kepada kepolisian. Warga melapor kepada pihak kepolisian, itu memang mekanismenya begitu. Ketika ada pidana di dalamnya dan disertakan dengan bukti-bukti yang ada dan sudah memenuhi minimal 2 alat bukti, ya sudah, tinggal nunggu nanti apakah penyelidikan itu akan dilakukan. Setelah dilakukan penyelidikan akan ditingkatkan ke penyidikan, baru nanti akan dibuatkan BAP. Kan begitu prosesnya. Jadi kalau kita lihat ini Front Persaudaraan Islam Sukabumi ini, Pak Abdul Aziz ini terlalu berlebihan mensikapinya. Jadi kalau seandainya misalnya sebagai pemimpin yang bijak, jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu yang seperti menabuh genderang perang, mengajak untuk berperang terhadap saudara-saudaranya sendiri. Kalau memang ada laporan terhadap pimpinan mereka, yakni kepada Bapak Rizik Sihab, ya cukup mengatakan silakan saja ditempuh proses hukum dan kami pun akan menempuh jalur yang sama. Jangan kemudian murah darah kami, murah jiwa raga kami untuk membela ulama dan habaib. Semuanya ulama kok. Dari pihak Front Persaudaraan Islam ada juga ulama, orang alim di dalamnya. Nah, di pihak Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah pun ada ulama. Ulama yang mana yang dibela? Ya, yuk sama-sama, kita sama-sama janganlah kita egosentris, mementingkan kesukuan, mementingkan diri sendiri dan kelompoknya. Tapi perhatikanlah demi kepentingan masyarakat kita secara umum. Jangan sampai kemudian Sukabumi bergejolak hanya gara-gara masalah begini. Ya, masalah ini kan sudah semua orang paham. Kalau mau mengambil langkah hukum, ambil saja langkah hukum. Tapi jangan sekali-kali menciptakan suasana keonaran, keributan di wilayah Sukabumi. Kasihan masyarakat kita. Apalagi masyarakat Sukabumi ini kan sangat religi, sangat religius. Yuk kembali kepada Islam yang rahmatan lil alamin. Kedepankan kasih sayang di antara kita. Perbedaan-perbedaan itu hal yang biasa. Perbedaan politik, perbedaan sudut pandang tentang sebuah perkara atau hal itu hal yang biasa. Tapi perbedaan itu jangan kemudian menyalah-nyalahkan orang lain. Ya, kalau memang itu adalah sebuah tindakan, ucapan yang dianggap menghina atau dianggap merendahkan harkat martabat seseorang,
tempuhlah jalur hukum. Maka akan terlihat bagaimana orang yang menempuh jalur seperti ini itu adalah orang yang memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional. Mudah-mudahan Sukabumi akan aman, damai, tentram dan tertib. Ya, mudah-mudahan kita menghimbau kepada seluruh elemen-elemen yang ada di Sukabumi, ciptakanlah Sukabumi menjadi wilayah yang damai, aman dan tentram. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.